Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 8 semester genap. Jadi soal-soal yang ada di semester genap. Jadi dari mulai bab lingkaran, Pitagoras, garis singgung lingkaran, statistika, kemudian peluang. Nah, akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar segitiga, ini ada sisi yang ini P, Q, dan sisi miringnya R. Kemudian tentukan rumus Pitagoras dari gambar di atas. Nah, ingat ya, rumus Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak lurusnya. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Terus kalau misalnya yang ditanya P-nya berarti P kuadrat ya, di sini harus sendiri, Q-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Berarti P kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Q kuadrat. Atau kalau misalnya yang ditanya Q sama dengan R dikurangi P kuadrat. Ini salah ya, maaf ya. Oke, ini harusnya negatif. Ya, negatif. Salah ini. Jadi Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi P kuadrat ya. Jadi bukan ditambah. Oke, ini soal yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya yang ditanya Q-nya, ini kan masih Q kuadrat. Berarti kalau yang ditanya Q-nya berarti nanti Q-nya hilang, ini jadi akar. Nah, berarti Q sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi P kuadrat. Itu ya, sama dengan yang R kuadrat atau P kuadrat. Kalau nyari R berarti R-nya kuadratnya hilang, R sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Seperti itu. Oke, lanjut ya, soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring 5 cm dan alas 3 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, sisi miringnya, sisi miring 5. Nah, kemudian alasnya 3 cm. Berarti ada sisi yang nggak diketahui. Nah, untuk mencari keliling harus diketahui dulu sisinya. Oke, kita misalkan sisi yang nggak diketahui itu X. Nah, berarti cara nyari X-nya 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9, akar 16 sama dengan 4 cm. Nah, jadi ini X-nya sudah ketemu ya. Ini kan tadi dimisalkan X, berarti sisi yang sini sudah tahu 4 cm. Setelah tahu semua sisinya baru dicari kelilingnya. 4 ditambah 3 ditambah 5, hasilnya 12 cm. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya adalah luas, ya. Kalau misalnya yang ditanya luas, berarti luas itu sama dengan, kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, ya. Nah, alasnya 3, setengah kali 3 dikali 4, gitu, ya. Karena ini kan tegak lurus kan. Nah, siku-siku kan tegak lurus, berarti alasnya 3, tingginya 4. Tinggal kalian hitung. 2-nya bisa dicoret sama 4. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6 ya, cm per segi. Gitu ya. Itu untuk soal ini, soal yang segitiga ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar segitiga sama kaki berikut. Tentukan tinggi segitiga. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, tingginya ini kan ini ya, garis yang putus-putus ini. Garis yang putus-putus ini tinggi dari segitiga. Kalian suruh cari. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita ambil setengahnya aja ya, setengahnya aja. Jadi kita ambil setengahnya. Nah, ini setengahnya ini. Berarti ini tingginya di sini ya, sisinya sebelah sini ini 13. Nah, ini kan tadi 10.
Sedangkan ini kan tingginya berarti kan membagi menjadi dua bagian yang sama. Ya, kalau ini segini 10 berarti setengahnya 5 cm. Oke, kita pakai Pitagoras ya. Akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25, 144. Akar 144, 12 cm kuadrat. Itu ya. Berarti udah tahu tinggi dari segitiganya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya adalah luas. Nah, yang ditanya adalah luas, sama rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa ini? Alasnya 10. Alasnya 10, kemudian tingginya, nah tingginya tadi yang diketahui 12. Tinggal kalian cari ya. Jadi diingat-ingat ketika ada segitiga, alas dan tingginya itu harus yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus kan berarti ini ya, sama ini alasnya. Gitu ya. Oke, tinggal kalian cari sendiri, hitung sendiri hasilnya berapa. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, lanjut. Gambarnya seperti ini. Nah, ini ada sudutnya. Ya, ini ada sudutnya. Kalian ingat-ingat sudut yang segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pertanyaannya panjang sisi BC. Nah, kalau misalnya yang di sini 30 derajat, berarti ini kan siku-siku. Siku-siku berarti 90 jumlah total ya. Jumlah atau total dari sudut ketiga sudut segitiga itu kan 180. Kalau sudah diketahui 90, ini 30, berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 60. Berarti kalian pakai perbandingan yang segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingannya di depan sudut sisi, yang di depan sudut 30 derajat perbandingannya 1. Di depan sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Kemudian di depan sudut 90 derajat perbandingannya 2. Nah, sekarang tinggal yang ditanya apa? Yang ditanya adalah BC. BC yang ditanya AC yang diketahui. Berarti kalian pakai perbandingan yang ditanya dan yang diketahui. BC dibanding AC. BC-nya ditanya, AC-nya 12. Perbandingannya BC itu, sisi BC itu di depan sudut 60 derajat ya. Di depan sudut 60 derajat berarti perbandingannya akar 3. Sedangkan AC ini di depan sudut 90 derajat berarti perbandingannya 2. Nah, tinggal karena yang ditanya BC berarti penyebutnya ini pindah ruas. Pembagi pindah ruas jadi dikali. Akar 3/2 dikali 12, hasilnya 6 akar 3. Lanjut soal berikutnya. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Nah, ini ada mercusuar tingginya, ini misalkan mercusuar ya, tingginya 12. Ia melihat kapal A dan kapal B sedang berlayar. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A dan kapal B dengan kaki mercusuar segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah, oke, dari gambar ini, nah ini kan berarti kalian bisa tahu di sini ada segitiga. Nah, ini ada tingginya diketahui, kemudian sisi miringnya juga diketahui. Tinggal kalian cari ini sisi alas ya, tinggal cari sisi alasnya. Jadi sisi alas dari mercusuar ke kapal A, kemudian dikurangi sisi alas yang dari mercusuar ke kapal B. Sekarang yang A dulu. Yang A dulu sisi miringnya diketahui 20 ya. Tingginya 12, berarti untuk cari A, panjang di sini, panjang A ini, akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ya, 400 meter persegi dikurangi 144 meter persegi.
Hasilnya akar dari 256. Akar dari 256 adalah 16 meter. Jadi jarak dari sini mercusuar ke A itu 16 meter. Sekarang yang B. Yang B berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya akar 25 itu 5 meter. Jadi jarak dari sini ke sini ya 5 meter. Yang ditanya jarak A ke B. Jarak kapal A dan kapal B berarti tinggal 16 ya. Panjang ini 16 dikurangi 5. Ya, hasilnya 11 meter. Itu ya. Jadi kalian pahami dulu soalnya, kemudian kalian ilustrasikan, kalian gambar, baru setelah itu nanti kalian akan tahu ya maksud dari soal itu seperti apa. Oke, lanjut. Untuk soal berikutnya, sebuah sepeda memiliki roda berjari-jari 10 cm berputar 250 kali. Maka panjang lintasan lurus yang dilalui adalah pi-nya pakai 3,14 ya, karena jari-jarinya 10 cm. Sekarang untuk mengetahui panjang lintasan berarti keliling roda dikalikan banyak putaran. Rumus keliling itu 2πr. Ya, keliling roda kan bentuknya lingkaran. Nah, berarti rumus keliling lingkaran 2πr. 2 dikali 3,14 dikali 10 dikalikan banyak putaran 250. Sama dengan 62,8 dikali 250 hasilnya 15.700 cm. Bisa kalian diubah satuannya menjadi meter ya. Maaf ini salah ya, bukan 15,7 cm ke meter itu kan naik 2 ya, naik 2 kali, berarti tinggal dihilangkan nolnya 2. Jadi kalau cm ke meter tinggal dihilangkan nolnya 2 berarti 157 meter. Itu ya. Nah, oke lanjut. Soal berikutnya. Suatu taman bundar berdiameter 56 meter ditanami rerumputan. Harga yang telah dibanderol untuk rumput yaitu 7.000. Berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk membeli keseluruhan rumput? Nah, diameternya kan 56, berarti jari-jarinya dibagi 2 ya, jadi 28 meter. Luas tamannya πr kuadrat. Berarti 22/7 kali 28 kali 28 hasilnya 2464. Biaya rumputnya tinggal kalian kalikan harga per meternya. Hasilnya 17.248.000. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, oke. Ada lingkaran, terus disuruh cari luas daerah yang diarsir, berarti luas tembereng ya. Nah, luas tembereng itu adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, ini kan siku-siku 90 derajat. Berarti luas juringnya 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 3,14 dikali 10 kali 10 dikurangi setengah kali 10 kali 10. Nah, ini hasilnya 78,5 dikurangi 50 cm persegi. Hasilnya 28,5 cm persegi. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Dua buah lingkaran berjari-jari 30 cm dan 15 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar, kalian harus ingat-ingat ada persekutuan luar, ada persekutuan dalam. Kalau misalnya persekutuan luar, ini tanda di sini minus. Tapi kalau persekutuan dalam, tanda di sini plus. Oke. Nah, ditanya panjang garis singgung persekutuan luar. Berarti rumusnya ini ya. P-nya adalah 17, R besarnya 30, R kecilnya 15. Tinggal kalian hitung. 17 kuadrat 289, 15 kuadrat 225. 289 dikurangi 225, hasilnya 64. Akar 64 cm persegi adalah 8 cm persegi. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah 8 cm. Oke, lanjut.
Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 7 cm. Panjangnya 7 cm, lebarnya 10 dan panjang rusuk tegaknya 17. Maka panjang kawat yang diperlukan adalah, nah, di sini ini panjangnya 7 berarti ini sama dengan yang ini. Ya, ini 10, ini juga 10. Nah, rusuk tegaknya kan ukurannya pasti sama kan? 17, 17, 17, 17. Tinggal kalian jumlahkan semuanya. Nah, berarti 7-nya ada 2, 10-nya ada 2, 17-nya ada 4. Hasilnya 102 cm. Jadi, kalau misalnya ada soal cerita seperti ini, kalian gambar dulu. Ya, kalian gambar dulu, kalian harus tahu dulu maksud dari soalnya. Setelah digambar, dikasih keterangan berapa sentimeter sisinya. Baru setelah itu, kalian bisa tahu, oh yang ditanya adalah kerangkanya, berarti tinggal dihitung jumlah rusuknya. Yang ditanya adalah volume, berarti tinggal pakai rumus volume, seperti itu. Soal selanjutnya, bila panjang diagonal ruang suatu kubus 5/3, maka perbandingan luas permukaan dan volumenya adalah, nah, kalau misalnya diagonal ruang kubusnya 5/3, berarti sisinya adalah 5. Dari sini sudah kelihatan ya, berarti sisinya yang ini 5. Kan rumusnya kalau misalnya diagonal sisi S/2, diagonal ruang S/3, berarti S-nya berapa? Berarti S-nya di sini 5. Perbandingan luas permukaan dan luas volume. Kalian lihat dulu rumusnya, luas permukaan kubus berarti 6 kali sisi. Volume kubus sisi kali sisi atau S/3. Nah, dari sini, ini masih rumus ya. Dari sini kan kalian bisa, sisinya kan sama ya. Sisinya kan besarnya sama, berarti tinggal kalian coret. Nah, kalau di sini coret 1, ini juga coret 1. Coret 1 sisinya, ini juga dicoret. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6 sama sisi. Ini tinggal 6, ini tinggal sisi. 6-nya turun ke bawah, sisinya turun. Nah, sisinya tadi berapa? 5. Berarti perbandingannya 6:5, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu menghitung dulu sisinya diganti 5 terus dikalikan dulu, nggak perlu. Kan ini sisinya sama, berarti bisa tinggal dicoret. Oke, gitu ya caranya. Lanjut soal berikutnya. Bangun limas PQRS merupakan suatu limas segi 4 beraturan. Jika diketahui PQ-nya 5 dan volume limas 135 cm3, maka tinggi limas adalah, nah, kan segi 4 beraturan ya, segi 4 beraturan berarti sisinya sama ya, sisinya sama, berarti ini 5, sisinya 5 semua. Kemudian volume limasnya 135. Ditanya tingginya, tinggi limas, rumus volume itu kan 1/3 luas alas kali tinggi ya. Rumus volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volumenya diketahui 135. Ini tetap 1/3 luas alasnya. Alasnya kan segi 4, berarti sisi kali sisi 5 kali 5 dikali tingginya. Tingginya ditanya ya. Ini diselesaikan dulu. 5 dikali 5 25. Nah, setelah itu yang ditanya kan tingginya ya, yang ditanya tingginya, berarti 1/3 sama 25 ini harus pindah ruas ke sisi kiri ya, harus pindah ruas ke sisi kiri. Berarti 3-nya di sini pindah ke atas, 3-nya pindah ke atas ya, kan pembagi. 3 ini kan pembagi, berarti pembagi pindah jadi pengali. 135 dikali 3 25-nya kalian pindah ruas ya, ini perkalian, 25-nya pindah ruas jadi pembagi, tinggal dikalikan. Nah, ini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan. 135 ini 135 dibagi 5, 135 dibagi 5 27, 25 dibagi 5 5, jadi 27 dikali 3 dibagi 5, hasilnya 16,2 cm.
meter untuk tingginya. Itu ya caranya untuk mencari tinggi limas. Selanjutnya, keliling alas prisma berbentuk belah ketupat adalah 20 cm. Nah, ini ya. Ini prisma belah ketupat. Kelilingnya 20 cm. Panjang salah satu diagonalnya 6 cm. Jadi ini diagonal belah ketupatnya salah satunya 6. Oke, tinggi prismanya 12 cm. Volume prisma tersebut adalah, berarti kalian harus tahu salah satu diagonal dari belah ketupat yang satunya lagi. Nah, ini ya. Ini belah ketupat. Nah, ini yang 6 cm. Kemudian sisi belah ketupat. Sisi belah ketupatnya, nah kelilingnya kan 20. Nah sedangkan ini kan ada 4 sisi, berarti 20 dibagi 4, 5 cm. Berarti sisinya ada 5 cm. Nah ini yang merah ini kan salah satu diagonalnya yang kita nggak tahu berapa sentimeter panjangnya, berarti cari itu dulu. Nah untuk cari itu kita ambil seperempatnya ini, sisi segitiganya ini ya, atau ini ya. Jadi kita ambil di sini. Nah, panjang ini kan 6. Yang putih ini 6. Berarti kalau setengahnya berarti 3 ya. Nah, kemudian sisi miringnya 5. Berarti sisi yang di sini ini ditanya, ya kan nggak diketahui. Oke, berarti untuk cari sisi yang nggak diketahui ini berarti akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9, 16, akar 16, 4 cm. Berarti sisinya 4 cm. Nah, kalau sudah diketahui ini 4 ya, ini kan baru setengahnya. Berarti kalau keseluruhan ini berarti dikalikan 2. 4 dikali 2, 8 cm. Jadi di sini ya, yang diagonal yang satunya ini 8 cm. Nah, kalau sudah tahu diagonal 1, diagonal 2, tingginya juga sudah tahu, tinggal kalian cari volumenya. Volume itu luas alas dikali tinggi. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan berbentuk belah ketupat. Jadi luas belah ketupat itu D1 dikali D2 dibagi 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikalikan tinggi. Tinggal dimasukkan angkanya, D1 8, D2-nya 6. Tingginya 21. Hasilnya volume prisma belah ketupat 504 cm kubik. Oke, lanjut ya. Dalam kelas yang berjumlah 35 siswa, rata-rata tinggi siswa putra 156 cm dan rata-rata tinggi siswa putri 128 cm. Jika rata-rata tinggi seluruh siswa 140, banyak siswa putri adalah, pakai rumus rata-rata ya. Ini jadi untuk jadi total siswanya 35. Nah, jumlah siswa putra sama putrinya nggak diketahui, berarti harus dicari ya. Nah, sedangkan ini yang ditanya hanya siswa putri. Karena yang ditanya adalah siswa putri, berarti kalian memisalkan untuk siswa putranya juga siswa putri. Jadi maksudnya gini, misalkan jumlah siswa putrinya PI ya, jadi kalian simbolkan PI, kemudian jumlah siswa putranya PA. Nah, berarti jumlah siswa putra itu adalah 35 dikurangi PI, ya kan? Jumlah siswa putra, kalau kalian menentukan jumlah siswa putra itu berarti dari keseluruhan siswa dikurangi siswa putri, 35 dikurangi PI. Nah, sekarang untuk rata-rata itu kan berarti PA dikalikan rata-ratanya ditambah PI dikalikan rata-ratanya dibagi 35. Nah, PA-nya ini diganti ini 35 min
PI. Jadi di sini 35 min PI dikali 156 ditambah PI dikali 128 cm dibagi 35. Hasilnya 140 cm. Jadi ini dikalikan dulu ya, dikalikan dulu. Sebentar. Dikalikan dulu. Nah, ini kan berarti 35 ya, dikali 156. PI-nya juga dikali 156. 35 dikali 156 5.460. Minus PI dikali 156 minus 156 PI. 128 dikali PI 128 PI. Nah, ini bisa dijumlahkan dulu. Minus 156 ditambah 128. Hasilnya 28 ya. Hasilnya 28. Atau ini dulu. 35 pembagi dipindah ke kanan, ke ruas kanan. Pembagi pindah ruas jadi kali. Jadi 35 ya. Oke, jadi 35 dikalikan 140 cm. Ya, 140 cm hasilnya 4.900. Hasilnya 4.900. Nah, ini diselesaikan. Ini dulu 5.460 dipindah ruas ya, pindah ruas positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, ini diselesaikan minus 156 ditambah 128. Karena ini sama-sama punya PI, jadi boleh dijumlahkan. Minus 156 ditambah 128 hasilnya minus 28 PI cm. 4.900 dikurangi 5.460 hasilnya minus 560. Oke, nah ini karena PI yang ditanya, PI-nya tetap minus 28-nya pindah ruas. Jadi pembagi. Minus 560 dibagi minus 28 hasilnya 20. Nah, minus dibagi minus positif. Jadi jumlah putrinya adalah 20 siswa. Itu ya caranya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ada 26 data nilai ulangan sejarah suatu kumpulan siswa. Median dari data tersebut adalah data keberapa? Nah, di situ jumlahnya 26 data, berarti data genap. Nah, data genap rumusnya kalau median ya, XN dibagi 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. N-nya 26, jadi ini diganti 26. 26 dibagi 2, 13. 26 dibagi 2 ditambah 1, ya 13 ditambah 1, 14. Berarti data keberapa? Berarti data ke-13. Data di antara, karena ini dibagi 2 ya, berarti di antara data ke-13 dan data ke-14. Itu untuk mencari median jika datanya genap. Lanjut soal berikutnya. Terdapat 50 permen dengan berbagai rasa di dalam kotak. 7 permen rasa coklat, 20 permen rasa stroberi, 5 permen mint, dan sisanya permen karet. Nah, yang ditanya adalah peluang terambil permen rasa mint. Nah, rasa mint tadi berapa? Rasa mintnya itu 5. Berarti NA-nya 5. Jumlah keseluruhan permen 50, berarti NS-nya 50. Peluangnya P sama dengan 5 dibagi 50. Jadi peluang kan NA dibagi NS ya. 5 dibagi 50. Kemudian bisa disederhanakan 5 dibagi 5, 1. 50 dibagi 5, 10. Jadi 1/10 itu peluangnya. Diingat-ingat ya, peluang itu tidak mungkin lebih dari 1 ya. Kalau kalian menemukan hasil peluang itu lebih dari 1, 1,2, 1,5 berarti perhitungan kalian salah. Itu ya. Itu untuk peluang. Selanjutnya, sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan sekali secara bersamaan.
peluang muncul mata dadu lebih dari 3 dan muka gambar pada koin. Jadi muncul mata dadunya lebih dari 3 dan gambar, ya, koinnya gambar. Oke, nah kalau di video sebelumnya kita pakai diagram pohon ya. Nah sekarang pakai tabel. Jadi koinnya satu koin sama satu dadu. Ada angka gambar, dadunya 1 sampai 6, mata dadunya 1 sampai 6. Nah, yang ditanya adalah gambar. Gambar dan mata dadu lebih dari 3, berarti ini yang bagian gambar. Lebih dari 3 berarti ada 4, ya, G,4, G,5, dan G,6. Jadi ada 3, berarti NA-nya 3, NS-nya 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. NS-nya 12. Jadi peluangnya 3 dibagi 12. 3 disederhanakan ya. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Jadi hasilnya 1/4. Jadi ini sama-sama dibagi 3. Ya. Ini juga dibagi 3, disederhanakan. Itu ya. Itu caranya untuk mencari peluang NA dibagi NS. Oke, selanjutnya 2 dadu homogen, ya. 2 dadu homogen berarti sama. Dilempar secara bersama-sama, maka peluang muncul jumlah sisi kedua dadu tersebut bilangan prima adalah, jadi jumlahnya adalah bilangan prima. Nah, sekarang bilangan prima itu berapa aja sih? Prima itu kan dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 9 bukan. 9 bukan bilangan prima karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Itu ya. Jadi 7 terus 11, 13. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Gitu ya, bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri. Jadi misalnya 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2, tidak bisa yang lain. Jadi bilangan prima itu bukan bilangan ganjil, beda ya. Oke, sekarang kita cari yang jumlahnya termasuk bilangan prima. Nah, 1,1, 1,2. Nah, 1,2 kalau dijumlahkan 3. 1,4 kalau dijumlah 5. Tuh ya, 1,67. Nah, 2,3 berarti 5. Oke. Nah, kalian cari di sini yang termasuk bilangan prima. Nah, dihitung. Ya, dihitung. Oke, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti NA-nya 15, NS-nya 36. 6 dikali 6, 36. Peluangnya 15 dibagi 36. Nah, 15 dan 36 sama-sama bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 36 dibagi 3, 12. Jadi peluangnya 5/12. Gitu. Jadi ini untuk soal peluang ya. Tadi kita sudah membahas soal Pitagoras, kemudian soal keliling ya. Pitagoras, terus lingkaran ya. Lingkaran, setelah itu statistika peluang itu ya. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika, khususnya materi kelas 8 semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.